Tuhan, salam, saudara Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk beribadah kepada Tuhan, dan kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Dan melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada saya dan saudara untuk tetap dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, saya akan membaca kebenaran firman Tuhan pada saat ini kepada kita semua, bahwa kita akan melihat dari sisi firman Tuhan, mengingat pada zaman hari-hari ini kita melihat perkara yang luar biasa. Pada mulanya di masa pandemik ini, kita tahu bahwa pada mulanya orang hanya menanggapi dengan biasa-biasa. Tapi hari-hari ini kita melihat orang pada sangat memperhatikan. Karena apa? Ketakutan yang saat ini dialami atau dihadapi semua orang. Hari ini firman Tuhan akan menjawab pada saya dan salah. Tidak ada lain untuk kita bisa menjalani hari hidup kita, bahkan bertahan dalam masa-masa pandemi ini, hanya kita berserah kepada Tuhan. Saya baca firman Tuhan pada saat ini. Saya akan bacakan di dalam Matius pasal yang ke-25. Saya baca satu ayat di dalam ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Amin. Satu peristiwa bahwa satu saat ketika kedatangan anak manusia, di sini menggambarkan bahwa mempelai laki-laki akan datang menjemput mempelai perempuan. Jadi pada saat mempelai perempuan ini berjaga-jaga dan mereka menantikan mempelai laki-laki, pada saat mereka bertemu dengan mempelai laki-laki, maka ada satu peristiwa yang luar biasa, satu kebahagiaan yang luar biasa, satu gambaran bahwa setiap orang siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, harus tetap siap sedia dan berjaga-jaga. Saya berjudul pada hari ini kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus mempunyai minyak. Artinya minyak selalu ada dalam hidup saya dan salah. Gadis bijaksana ini, mereka menantikan mempelai laki-laki dengan membawa pelita. Dan pelita ini membutuhkan satu hal, yaitu minyak. Ketika minyaknya tidak ada, maka pelita ini tidak akan menyala. Saya dan Sarah tidak akan punya iman percaya sungguh dalam Tuhan tanpa ada satu hal yang harus kita jaga di dalam hidup saya dan Sarah, yaitu iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi bahwa minyak harus tetap ada di dalam hidup saya dan Sarah. Supaya apa? Ketika mempelai laki-laki ini datang, maka kita siap sedia dan pelita kita tetap menyala. Di masa pandemik ini, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, bahwa bukan alasan buat saya dan Sarah untuk tetap berdiam. Dengan kata lain, tidak ada hal yang kita harus persembahkan kepada Tuhan. Tetapi dengan perkara ini terjadi, membuat kita ini introspeksi diri dan membuat kita ini lebih lagi sungguh-sungguh dalam Tuhan. Berdoa, kesempatan buat saya dan Sarah untuk apa? Yang pertama, bahwa di zaman ini atau di zaman pandemik ini, yang pertama kita harus apa? Mencari Tuhan lebih lagi sungguh-sungguh. Artinya fokus kepada Tuhan di masa-masa pandemi ini. Kita lebih banyak
berdiam di rumah. Kenapa? Karena kita tahu di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan juga ada kelepasan, di dalam Tuhan ada penghiburan, di dalam Tuhan ada kelepasan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang pertama kita harus apa? Kita harus membangun mesbah, baik secara pribadi, bahkan keluarga kita. Kita bangun mesbah keluarga kita di masa pandemi ini. Ini hal yang pertama. Untuk kita tetap, minyak kita harus tetap ada, dan pelita kita harus bernyala. Yang pertama, itu kita harus membangun mesbah. Artinya kita hidup di dalam Tuhan, dalam doa. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus banyak membaca firman Tuhan. Ini yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, ada doa yang terus dinaikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku terkesan Tuhan, banyak orang punya kebiasaan, banyak orang punya hobi, tapi di masa-masa pandemi ini, saudara terkesan Tuhan, kita mempunyai satu hal yang harus kita lakukan. Kita mempunyai kebiasaan yang kita harus lakukan yang lebih tepat, yaitu kita mempunyai kebiasaan baik, yaitu mencari Tuhan lebih dalam lagi. Bukan berarti bahwa kita mencari Tuhan itu biasa, tapi mencari Tuhan itu sesuatu yang luar biasa, yang kita harus alami, yang kita harus kerjakan, yang kita harus lakukan setiap waktu. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, bahwa mencari Tuhan sesuatu yang tepat di masa-masa pandemi ini. Beberapa perkara tadi, yang ada 3 perkara yang kita harus kerjakan. Ketika kita melihat perkara yang luar biasa ini terjadi di bangsa dan negara kita, bahkan di sekitar kita, kita tidak pernah atau kita tidak boleh menutup mata. Sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang tidak baik terjadi di dalam lingkungan, bahkan di sekitar kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan, ketika kita datang di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, maka ada pemeliharaan, ada pertolongan Tuhan. Walaupun dikatakan 1000 rebah di sebelah kiri atau 10.000 rebah di sebelah kanan, tapi saya dan saudara, ketika saya dan saudara ada di dalam Tuhan, maka saya dan saudara akan menonton. Artinya bahwa perlindungan Tuhan itu hanya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Makanya tepat yang dikatakan bahwa kita harus mempunyai iman percaya. Bahkan iman percaya kita digambarkan kepada gadis yang bijaksana. Mereka mempunyai pelita, bahkan sekaligus mereka mempunyai minyak untuk persediaan. Artinya menghadapi masa-masa yang sulit, menghadapi masa-masa yang sukar, punya iman sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, bahkan kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-12, kita melihat bahwa ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ketika sedang Sarah melihat perkara yang sangat dahsyat dan luar biasa itu, membuat orang hari-hari ini ketakutan atau mengalami ketakutan melihat perkara-perkara yang luar biasa ini. Tapi saudara kesan Tuhan, dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya walaupun kita berada di rumah saja, tapi roh ini yang menyala-nyala, artinya kita tetap ada, kita tetap
ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Roh kita terus menyala-nyala, mencari Tuhan, memuliakan Tuhan senantiasa. Ini yang harus kita kerjakan pada saat-saat ini. Sehingga saudara Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mempengaruhi hidup saya dan Sarah. Baik keadaan, baik situasi yang terjadi saat ini, tidak ada yang bisa mempengaruhi saya dan Sarah untuk tetap di dalam Tuhan. Karena perjanjian Tuhan dengan saya dan Sarah sangat nyata, yaitu ada pertolongan, ada perlindungan Tuhan. Saudara Tuhan, pada saat saya dan Sarah mencari Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup, dan rohmu menyala-nyala, dan tetap kuat di dalam iman, percaya di dalam Tuhan, sebagaimana gadis yang bijaksana ini, mereka punya pelita dan juga mereka mempunyai minyak untuk persediaan. Tidak seperti gadis-gadis yang bodoh, mereka hanya mempunyai pelita, tapi untuk persediaan minyak menjelang kedatangan atau menantikan mempelai laki-laki, mereka tidak bijaksana. Karena lama tidak datang dikatakan, maka minyak yang sudah mereka persiapkan tadi habis. Artinya bahwa mereka tidak memiliki akal, pikiran yang sehat, bahkan tidak bijaksana. Sehingga ketika mempelai datang, minyak habis dan pelita mereka padam. Tetapi 5 gadis yang bijaksana, mereka mempunyai pelita, tetapi mereka juga mempunyai minyak. Ketika mempelai datang, dan walaupun pada saat itu mungkin minyak mereka sudah mulai sedikit, mereka ada persediaan, mereka masukkan minyak lagi. Artinya bahwa mereka mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Bijaksana hidup mereka, mengatasi segala sesuatu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, lewat perkara ini, lewat peristiwa yang kita hadapi saat ini, membuat kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, membuat kita duduk diam, berlutut di hadapan Tuhan. Karena Tuhan punya janji dalam hidup Sarah, Dia akan pelihara dan Sarah dalam keadaan apapun. Tuhan tetap ada, Dia setia. Maka saya dasar bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya dasar percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka Dia tetap menolong saya dan Sarah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman-Nya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Dan saat ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan. Berkat Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuat kuasa-Nya Roh Kudus, dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya.